Kembali lagi di Ekonometrika. Kita sudah sampai di pertemuan ke-13. Kali ini pembahasannya goodness of fit test atau uji kesesuaian dan tabel kontingensi. Ya, nantinya isinya cuma uji-uji semua dari materi pertemuan 13 ini. Satu lagi loh. Satu lagi kita UAS ya ternyata. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Untuk pokok bahasanya ada tiga. Yang pertama ada goodness of fit test atau uji kesesuaian, terus kemudian ada tabel kontingensi, kemudian uji McNemar untuk data berpasangan. Nah, kita masuk ke goodness of fit test. Uji kesesuaian atau goodness of fit test digunakan untuk menguji hipotesis apakah distribusi frekuensi satu kolom atau baris yang diobservasi sesuai dengan suatu klaim distribusi. Nah, itu ada syarat-syaratnya juga. Oh ya, ini belum aku presentasi. Nah, ini kan lebih enak. Sampel dipilih secara acak, data sampel terdiri dari hitungan frekuensi untuk setiap kategori berbeda, kemudian frekuensinya itu paling sedikit 5. Jadi di sini fungsi dari uji kesesuaian itu adalah dia itu untuk menguji sebuah data ya. Nah, apakah data tersebut itu terdistribusi secara seragam atau sama gitu misalkan atau tidak. Sebenarnya intinya cuma itu. Nah, kemudian di sini ada hipotesis ya. Jadi hipotesisnya yang pertama untuk H0-nya itu hitungan frekuensi sesuai dengan distribusi yang diklaim. Kalau yang satunya hitungan frekuensi tidak sesuai dengan distribusi yang diklaim. Misal yang diklaim. Misal ada kasus seperti ini ya. Hmm, frekuensi jumlah siswa yang tidak masuk selama 1 minggu gitu. Di hari Senin yang nggak masuk 1, hari Selasa 2, Rabu 5, Kamis 2, itu sampai hari Sabtu ya. Nah, kemudian frekuensi tersebut diuji, ya, diuji eh, apakah jumlah frekuensinya itu sama setiap harinya atau tidak gitu. Nah, nanti untuk H0-nya itu frekuensinya itu sama dengan yang diklaim. Misal klaimnya eh, frekuensi jumlah siswa yang tidak masuk setiap minggu rata atau sama. Misal itu klaimnya. Dan nanti kita uji, terus kemudian kita dapat hasil apakah dia menolak H0 atau menerima H0. Ya, kalau menerima H0 berarti cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa frekuensi siswa yang tidak masuk setiap harinya itu sama. Gitu. Kalau reject ya berarti sebaliknya. Nah, di sini ada rumusnya. Cuman kita nggak bakal pakai manual ya. Kita akan semuanya pakai Excel. Nah, di sini keterangannya O adalah frekuensi yang observasi dari suatu outcome dari data sampel. Ya, ini O ini yang asli ya. Nah, sedangkan E ini adalah expected atau yang diperkirakan. Nah, untuk E itu ada dua. Ya, kalau frekuensinya diharapkan sama atau seragam itu N per K. K di sini apa? K di sini adalah banyaknya kategori atau sel. Nantilah di Excel ya bakalan lebih jelas. Cuman di sini kayak gini ya. Kalau yang frekuensi yang diharapkan sama itu N per K. Yang tadi tuh, misal yang tadi kan kita dapat data kalau misalkan dalam 1 minggu itu yang masuk tiap harinya beda-beda kan. Ada yang 1, kemudian 2, terus 5 gitu kan. Nah, kalau expected ini sama, setiap harinya sama. Misalkan Senin itu nggak masuk 2, Selasa 2, Rabu 2, Kamis 2, itu expected. Nah, nanti diujikan dengan data observasi kita yang O ini. Apakah bakal sama atau tidak gitu. Nah, jika frekuensi diharapkan tidak sama seluruhnya, itu E-nya rumusnya N kali P. Nah,
Untuk K yang ini adalah banyaknya kategori atau sel, kemudian N ini banyaknya observasi atau percobaan, sampel. Kemudian P-nya adalah peluang terjadinya sampel pada kategori tertentu. Nah, untuk mencari nilai kritisnya, di sini karena menggunakan chi-square ya, kita pakai tabel A4. Kemudian derajat kebebasan atau degree of freedom-nya di F itu ya, itu rumusnya K-1. Ingat ya, K tadi adalah banyaknya kategori atau sel. Nah, uji hipotesis kecocokan selalu uji satu arah kanan, pakai chi-square ya. Nih, satu arah kanan. Nah, di sini contohnya ini materi sebelum UTS lah ya, harusnya paham. Karena jika dia jatuh di sini atau di area file to reject, ya maka dia adalah good fit with Assignment distribution. Artinya terdistribusi dengan bagus atau datanya itu terdistribusi dengan bagus. Yang kayak tadi ya. Mana tadi H0 itu. Berarti sesuai yang diklaim lah. Tapi kalau misalkan reject ya not good fit with assignment distribution. Dia jatuh di sini, dia jatuh di uh, ini pengingat aja ya. Bentar. Kalau dia garis di sini berarti file to reject, kalau dia jatuh di sini berarti reject H0. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal ya. Kita langsung ke Excel-nya aja. Nih, kenapa kok nggak mau ini? Bentar ya. Oke, di sini ada data dari soal. Untuk digit terakhirnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 ya. 0 sampai 9. Nah, O ini adalah frekuensi dari hasil observasi. Dari hasil observasi kita, yang angka terakhirnya itu 0, itu ada 46 jumlahnya. Ini data dari soal ya. Ini data dari soal ini. Yang satu itu satu, yang digit terakhirnya 2 ada 2, 3, 3, 4 ada 3, dan seterusnya. Itu dijumlahkan, di total observasinya sebanyak 100 ternyata. Kemudian kita menentukan E, itu kan expected, data ekspektasi. Nah, karena ini kita menghendaki yang ini ya, E-nya sama dulu ya. Nanti untuk yang berbeda akan ada contohnya lagi. Karena kita menghendaki untuk E-nya ini sama, maka ya pakai rumus yang tadi. Ini rumusnya adalah N per 10. Kalau kita pakai rumus yang tadi, masih ingat yang ini, N per K. Nah, karena di sini K-nya adalah 10, yang ini ya, ini adalah kategori namanya. 0 sampai 9, itu ada 10. Jadi, untuk mencari E-nya, karena ini diasumsikan sama ya, mintanya sama, di N per 10. Jadi, jumlah 10 adalah jumlah dari kategorinya. Oke, ini sama semuanya, sampai terakhir. Setelah itu kita akan, sebenarnya bisa langsung ke sini ya, bisa langsung ke sini sebenarnya. Cuman ya, ini untuk memudahkan aja. Ini untuk biar lebih gampang. Gitu. Nah, di sini ini O dikurangi E pangkat 2. Tinggal masukin angkanya. Kemudian untuk yang paling kan ini, hasil dari O min E pangkat 2 di per E. E-nya yang ini. Dan ketemulah hasil seperti ini. Lalu dijumlahkan. Itu akan ketemu chi-square hitung. Atau chi-square test.
Nah, chi-square hitung atau chi-square test. Setelah kita ketemu ini angkanya, kita akan membuat hipotesis. Untuk H0-nya, H0-nya itu P0 sama dengan P1 sama dengan P2 dan seterusnya sampai P9. Atau peluangnya itu sama, 10 10 10 ini maksudnya. Nah, untuk yang H1-nya itu minimal satu dari probabilitas berbeda dengan yang lainnya. Artinya gini, kalau misalkan yang H0 itu klaimnya digit terakhir itu muncul dengan frekuensi yang sama. Untuk H0 ya, digit terakhir itu muncul dengan frekuensi yang sama. Berarti 0-nya ada 10, 1 ada 10, 2 ada 10, dan seterusnya. Kalau yang H1, digit terakhir itu muncul dengan tidak muncul dengan frekuensi yang sama atau berbeda frekuensinya. Itu untuk H1. Kalau dari soal tadi, original claim-nya H1. Sebenarnya gampang aja untuk mencari original claim ya. Tergantung soalnya minta apa. Kalau di soal tadi tuh bilangnya gini, dia itu mengklaim bahwa frekuensi di, munculnya digit terakhir itu tidak sama. Jadi kan itu kan original claim-nya. Kalau misalkan original claim-nya H0, ya tinggal dibalik aja kata-katanya yang di sini nanti. Oke, jadi untuk uji hipotesisnya ada dua cara. Yang pertama pakai chi-square hitung. Ini yang gambar-gambar itu ya. Ini yang gambar. Kemudian ada yang lagi metode p-value. Kalau misalnya mau cepet ya pakai p-value bisa pakai rumus efek ini. Nah, tapi untuk penjelasannya akan aku tulisin semuanya. Untuk yang ini, yang metode nilai kritis itu sebenarnya pakai gambar ya. Di sini kita sudah dapat 212,80. Ini untuk chi-square hitung atau chi-square test. Kemudian kita mencari chi-square tabelnya yang ini. Dipakai rumus chi-square INV RP. Terus dimasukin angkanya, probability-nya 5% atau alfanya 0,05 itu ya. Kemudian degree of freedom-nya ini dari K-1. Kita tadi sudah dapat K-nya itu 10 kan. 10 dikurangi 1 berarti 9. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan apakah dia itu berada di area yang file to reject atau berada di area reject H0. Nah, kayak gini sih bentuknya. Bentar deh. Karena kalau chi-square-nya agak beda nih. Kayak gini. Ini garisnya, ini sumbu Y. Y itu berada di sebelah kanan sumbu Y semua grafiknya. Nah, kita lihat untuk chi-square tabel itu 16,92. Misal di sini. Nah, jadi area yang di sini adalah area reject. Kemudian untuk garis ini ya, untuk chi-square hitungnya, dia berada di 212,90. Nah, tadi dia berada di kanannya. Ya, ini 16, ini 200. Yang biru. Ini merah. Oke. Dengan ini maka kesimpulannya adalah chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Untuk kita cuma lihat dari sini sebenarnya juga sudah bisa sih disimpulkan. Karena dia lebih besar, ya berarti dia bakal jatuh di kanannya chi-square tabel, yang artinya dia akan reject H0. Atau dia jatuh di area reject H0. Dari itu kita sudah bisa membuat kesimpulan bahwa uh, ini reject H0, terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa digit terakhir tidak muncul dengan frekuensi relatif yang sama. Kenapa kok terdapat cukup bukti? Karena original klaimnya H1. Kalau original klaimnya H0 ya berarti
tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa digit terakhir muncul dengan frekuensi relatif yang sama, gitu ya. Tinggal dibolak-balik kata-katanya. Cuman itu harusnya di luar kepala sih, kalau cuman menentukan original claim atau tidak, menentukan kesimpulan dari original claim yang mana, itu sebenarnya gampang banget. Oke, kemudian ada cara p-value. Nah, ini aku hapus dulu. Nah, kemudian ada cara lagi menggunakan p-value. Nah, ini alpha dari soal, kemudian p-value-nya kita akan hitung itu dengan chi-square dis. Kalau yang ini tadi chi-square inv, kalau ini pakai dis untuk mencari p-value. Nah, kayaknya berapa itu? Nah, untuk x-nya kita isi dengan chi-square hitung. Degree of freedom masih sama kayak yang atas, pakai 9. Ya, asalnya jadi 10 dikurangi 1. Yang ini ya, ini 10 totalnya, kurangi 1. Oke. Nah, di sini hasilnya juga sama kayak yang atas. Nah, kalau di sini tuh alfanya 0,05, kemudian p-value-nya ini 0,00, sedikit banget. Nah, kurang dari alfa. Maka dari itu kesimpulannya adalah reject H0. Atau terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa digit terakhir tidak muncul dengan frekuensi yang sama. Oke, dapat dipahami ya semuanya. Kenapa kok ini terdapat cukup bukti? Ya, karena ya kembali lagi ini tadi original claim-nya H1. Nah, kalau kesimpulannya reject H0, berarti dia kan menerima H1. Menolak H0 berarti menerima H1. Nah, H1-nya adalah ini. Berbeda. Ada yang berbeda gitu. Jadi kan benar kan? Terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa digit terakhir tidak muncul dengan frekuensi relatif yang sama. Oke, kita lanjutkan ke uji kesesuaian dengan E yang berbeda. Nah, ini angka-angka dari soal. Ini angka soal. Ini juga angka soal. Nah, kita hanya mengisi Benford. Nah, Benford nanti untuk kegunaannya untuk P ini ya, untuk mengetahui nilai P, kemudian mencari E dan mencari rumus yang tadi. Nah, dari digit angka ini kita akan mencari Benford-nya. Caranya log 10 dalam kurung 1 plus 1 per digit terakhirnya. Oke. Nah, ini ketemu Benford. Jumlahkan semua itu 100%. Kemudian ada, ini adalah observasi, frekuensi observasi. Ya, untuk digit terakhir 1 itu muncul 33 kali, 2 muncul 22 kali, 3 muncul 10 kali. Sampai terus sampai 120 total observasinya, total sampel N-nya. Nah, kemudian P ini angkanya dari mana? P ini adalah dari Benford ini. Tinggal disama dengan Benford, kemudian diubah menjadi desimal. Gitu aja. Untuk probabilitas. Nah, di sini yang berbeda. Kalau tadi kan N per K. Yang E sama itu N per K kan. Ini, mana tadi? Ini. Kalau yang beda, ini probabilitas nih, dikali dengan N. N kali dengan P. Kalau tadi N per K, sekarang N dikali P. P-nya di sini, N-nya ini. N-nya sama terus. Jadi rumusnya bakal seperti ini sampai bawah. Oke. Dari sini kita bisa menghitung chi-square hitungnya atau chi-square testnya. Caranya masih sama kayak yang tadi. Ini adalah yang di atas ini adalah rumus ya. O min E pangkat 2 per E. Oke. Terus sampai bawah dan dapat 6,00 sekian. Nah, untuk H0 dan H1-nya masih sama. Nah, untuk H0 dan H1-nya masih sama ya.
Cuma di sini dia menyebutkan bahwa P1 itu 0,301, P2-nya sama dengan ini. Nah, kita akan uji apakah dia itu nilainya sama dengan H0 atau tidak. Maksudnya probabilitasnya itu akan sama dengan yang disebutkan dalam H0 atau tidak. Nah, kita uji ternyata caranya masih sama ya. Kalau di sini K-nya 8, kenapa? Karena ya, ininya raja 9 kurangi 1 jadi 8. Oke. C square hitungnya 6, yang ini dari sini ya. Kasih warna sama, kemudian C square tabelnya 15,1. Jadi dia berada di area file to reject. Nah, yang artinya C square kurang dari C square tabel. Jadi kesimpulannya adalah file to reject H0. Berarti tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa digit terakhirnya itu akan muncul dengan probabilitas atau frekuensi yang berbeda. Ini salah ya. Ini kesimpulanku masih salah. Kesimpulanku salah ya. Ini harusnya tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa probabilitas muncul dengan angka yang berbeda. Oke. Maksudnya berbeda itu berbeda dari ini, dari yang disebutkan di soal tuh. 0,301, 0,176, 0,125 gitu. Jadi dia itu original klaimnya H1 ya, masih sama. Nanti kesimpulannya adalah fail to reject H0. Berarti dia menerima H0. Yang artinya dia itu angka probabilitasnya itu bakalan sama dengan yang disebutkan di sini. Nah, sorry. Nih. Untuk p-value-nya juga sama. Ini caranya pakai kayak tadi ya, square disk. Oke, ini udah selesai untuk part satunya ya. Karena terlalu panjang nanti kalau disebutkan di sini semua. Intinya di sini dia itu menguji sebuah data ya. Apakah dia itu sesuai dengan frekuensi yang diklaim? Apakah frekuensinya itu sama dengan yang diklaim? Ya, kalau yang ini tadi uh, sama, klaim H0-nya itu sama, atau E-nya itu sama. Jadi kayak yang digit terakhirnya ini probabilitas munculnya itu sama, 10 semua. Ya, 10, 10, 10, 10 semua. Kalau yang ini, probabilitas munculnya digit terakhir ini beda-beda. Kayak 30, 17, 12, dan seterusnya. Nah, kemudian diuji. Untuk H0-nya ya, probabilitasnya sama dengan ini, 30. Untuk satu, untuk digit terakhir 1, probabilitasnya 30. Untuk digit terakhir 2, probabilitasnya 17, dan seterusnya. Nah, untuk yang H1-nya, atau yang menjadi original claim-nya, itu probabilitasnya untuk leading digit 1 itu tidak sama dengan ini. Tidak sama dengan 30. Yang 2 tidak sama dengan 17. Yang 3 tidak sama dengan 12. Jadi seperti itu. Nah, karena original claim kita ada di H1, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa probabilitas muncul dengan angka yang berbeda. Maksudnya berbeda dari ini. Berbeda dari 30, dari 17. Nah, atau dengan kata lain, sama. Itu. Sama dengan ini. 30, 17, dan seterusnya. Oke. Selesai untuk part satunya. Lanjut di part 2 ya.